Kita mau sarapan dulu nih pagi-pagi. Sarapan pagi dulu di Pelabuhan Ratu. Ini kayak di sini sarapan. Oh iya, benar-benar rame. Laut di depan. Selamat pagi. 106. 4 orang ya? Korban udah ada sedikit. Yang banyak makannya. Pagi. Selamat pagi Indonesia. Wih, saudara Kalimantan. Besok kita mampir Kalimantan. Insya Allah. Ini sarapannya. Yo. Orang tua air putih dulu. Air putih dulu, air hangat. Iya. Apa nih? Saya kan Pak. Oke. Standar nasi goreng. Ini apa nih? Oh, gulai. Kerupuk. Ada Yudi, ya siap. Masih halo. Wah, makan lu. Mantap. Halo. Halo. Orang Sulawesi jauh-jauh makan. Romantis menghadap pantai. Breakfastnya enak, jadi kita standar hotel lah ya, breakfast dan hidangannya cukup banyak. Nah, memang sudah janjian di Pelabuhan Ratu ini sebagian grup itu pulang karena mereka akan nikmatin section awal aja. Termasuk JMO banyak yang pulang dari sini, jadi yang dari JMO itu melanjutkan 8 motor. Start ke titik berikutnya itu menuju ke Ciletuh. Di Ciletuh ini ada satu bukit cukup terkenal, memang jadi spot foto untuk semua orang. Kita melalui itu dan stop dulu sebentar, kita naikin drone di situ. Oh, ini belum beres sekitar itu ya. Oh, ada tuh lautnya. Waduh, keren banget. Yoi, gak ada obatnya. Cakep banget. Mantap. Keindahan alam dan warisan dunia. Ciletuh Palabuhan Ratu UNESCO Global Geopark adalah taman bumi yang menakjubkan di Sukabumi, Jawa Barat. Geopark ini menyatukan keindahan geologi, hayati, dan budaya dengan prinsip konservasi dan keberlanjutan. Pada tahun 2018, kawasan ini resmi diakui sebagai bagian dari Global Geopark Network UNESCO. Taman ini menawarkan pemandangan spektakuler seperti air terjun, tebing megah, hingga pantai yang memukau, menjadikannya destinasi ekowisata terbaik di Indonesia. Jangan lewatkan pengalaman luar biasa di Taman Bumi yang kaya sejarah dan keindahan alam ini. Geopark, lihat tuh. Sampai. Puncak Dharma. Oke. Ciletuh. Ciletuh. Jadi ini salah satu spot geopark juga yang ada di Indonesia. Itu di situ
Ini kan puncak bukit ya, Oke. tapi ada bidang-bidang batuan yang itu tadinya dasar laut. Oh, I see. Mau tutup kayaknya. Ya, ya. Jadi kita sangat yakin ini dulu jadi dasar laut. Iya. Ya tuh, mana ini? Ambil gambar dari sana, istirahat sebentar ya, coba ngopi-ngopi sedikit gitu, rokok. Kemudian kita melaju ke trek berikutnya. Nah ini seingat gua nih jalannya kecil memang. Ternyata map yang kita lewatin tuh, jadi ada beberapa jalur yang bisa kita tempuh di jalur yang berbeda, walaupun tujuannya sama. Ya sudah, kita rombongan waktu itu cuma nggak banyak lah. Tadinya kita kumpul sama Demons, tapi kemudian kita pisah grup gitu ya. Jadi JMO jalan sendiri. Cukup lama berhenti itu di pom bensin karena Ijong agak ngantuk katanya. Jadi daripada bahaya mending kita stop di pom bensin sambil bercerita-cerita. Dari sana kita gas lagi, maju menuju ke stage berikutnya adalah Pangandaran. Pangandaran ini lumayan makan tenaga ya, karena itu banyak di pinggir pantai, cukup panas juga hari itu, karena bagian hujan, panas aja gitu. Tempat foto-foto di sebuah bukit setelah Ranca Buaya, maju lagi sedikit ada bukit di sebelah kanan, kita foto-foto di sana dulu. Ya karena kita datangnya udah agak sore ya, di fotografi udah berangkat duluan, jadi kita terpaksa ambil gambar-gambar yang kita punya aja. Tempatnya keren, jadi melihat ke laut selatan langsung laut lepas. Terus naik ke arah Pangandaran. Assalamualaikum Ranca Buaya. Berpetualang dengan motor menuju pantai Puncak Guha di Garut adalah pengalaman luar biasa yang memadukan keindahan alam, kultur, dan kuliner lokal. Jalur pesisir menawarkan pemandangan pantai yang memukau hingga tiba di Garut. Pantai Puncak Guha sendiri adalah spot menakjubkan dengan tebing yang menjorok ke laut, ideal untuk menikmati sunrise dan sunset. Suasana alam yang masih asri, dilengkapi dengan tempat berkemah dan warung kuliner khas Sunda, menjadikan perjalanan ini penuh petualangan dan relaksasi. Setiap tikungan jalan menghadirkan keindahan Indonesia yang tiada duanya. Turun lagi maju, kita makan malam itu di sebelum Pangandaran, masih jauh sebelum Pangandaran gitu. Kita makan malam di situ gelap. Terus kemudian kita gas terus sampai tiba di Pangandaran. Hari berapa nih? Hari 1, 2 ya? Kedua. Hari ini hari kedua kita tour guide. Kita sudah tiba di checkpoint ketiga. Kemarin kita start dari Rangkas Bitung, kemudian kita finish di mana Dinda? Di Labuan Ratu. Lanjut Pangandaran. Mantap. Nah, Pangandaran ini jadi uniknya apa? Karena kita meresmikan tugu Indonesia Next Honors yang sudah lama kita rencanakan dan kita idam-idamkan juga tugu ini. Mungkin tugunya kalau ya banyak cerita juga di balik tugu itu, karena idenya gue luncurkan tuh waktu zamannya Om Adi presiden.
itu presiden ketiga setelah gue, Idui, terus Om Madi Dewa. Nah ini gue luncurkan ide ini. Ditangkap sama Madi, bikin rancangannya tapi nggak bisa rilis. Om Dar, presiden keempat, gue ceritain juga idenya. Beliau tertarik. Sayang waktu itu beliau sakit jadi nggak bisa terwujud juga di ide ini. Baru di presiden kelima yang alhamdulillah bisa terwujud ide ini. Alhamdulillah. Dan wujudnya betul-betul konkret ya. Jadi kita punya tugu di Pangandaran. Kenapa di Pangandaran? Seperti ya, kita tahu bahwa Indonesia Exodus terbentuk di sana. Lo bisa lihat file-file gue di video-video sebelumnya ya. Ini kenapa ini terbentuk di sana, kenapa di Pangandaran. Jadi itu waktu itu bersamaan dengan Jambore Nasional, YRFI, Yamaha Riders Federation Indonesia. Kemudian gue penasehat waktu di sana. Kita sepakat lah, next series ini, yuk kita kumpul sekalian. Cetuslah di Indonesia Exodus ini, walaupun kita sudah ngomong-ngomong di online ya. Dan ya di situ gue pertama dijorok jadi koordinator nasional nyebutnya waktu itu ya. Belum presiden waktu itu. Sehingga berdirilah Indonesia Exodus. Mohon maaf, ini custom motoran Pak, jadi adanya begini. Gue nggak bisa ngomong banyak ya. Ini walaupun orang menganggap ini tubuhnya kecil, tapi buat saya ini tubuhnya besar buat kita di Indonesia. Karena secara sejarah disinilah kami dilahirkan. Waktu bertepatan dengan Jambore Nasional Yamaha Riders Federation Indonesia. Kemudian kita sepakat untuk kumpul di sini. Cuma ada beberapa klub yang bisa hadir waktu itu. Jakarta, double Bandung, terus ada Sumatera 2, tambah Jogja, Solo tidak bisa hadir waktu itu. Solo hadir maaf, Sumo yang tidak bisa hadir. Jadi sepakatnya kita waktu itu untuk memberikan Indonesia Exodus. Kemudian setelah bertahun-tahun kita memiliki itu tersebut. Ini tugu ya, kebanggaan juga buat kita. Ini tugu bukan buat cuma kita doang. Teman-teman biker silakan mampir ke sana, foto di sana, menikmati tugunya. Karena itu tugu buat semua bikers. Thank you guys. Akhirnya terwujud ide ini. Ini acara juga menarik karena kebetulan Bupati bisa hadir meresmikan tugu walaupun cuma sebentar di tengah kesibukan beliau. Terima kasih teman-teman Banjar yang intens mengawal proyek ini sampai terwujud. Terima kasih guys. Keren. Kalian teman keren. Pangandaran bukan hanya tentang pantai. Di sini, petualangan tak terbatas. Dari berselancar di ombak Samudra Hindia, menjelajahi hutan bakau, hingga mendaki bukit untuk menyaksikan matahari terbit, setiap hari adalah petualangan baru. Rasakan sensasi berkendara di jalanan berkelok, nikmati semilir angin laut, dan cicipi segarnya hidangan laut. Malam hari, kita bisa bersantai di warung makan sambil menyaksikan pertunjukan kesenian lokal. Pangandaran, surga bagi jiwa petualang. Datanglah, rasakan, dan jadilah bagian dari kisah petualangan persahabatan Indonesia Max Owners. Dan setelah kita istirahat, sengaja istirahatnya kita bikin 2 malam karena satu peresmian tugu, dan kemudian adalah supaya kita punya waktu lebih banyak untuk menikmati Pangandaran. Jadi ada rafting apa segala macam, jadi teman-teman bisa menikmati activity di seputar Pangandaran. Kita nginep 2 malam, habis itu kita siap-siap untuk ke stage berikutnya adalah Wonosari. Pagi Om Acu. Pagi. Bagaimana kita hari ini etapa berapa? Jadi etape ketiga dari start ya. Ya. Jadi sekarang kita tiba di Pangandaran. Alhamdulillah kita kemarin bisa meresmikan tugu yang kita idam-idamkan. Jadi kita stay 2 hari di sini. Hari ini kita melanjutkan stage berikutnya menuju ke Wonosari. Wonosari. Mudah-mudahan semangat. Bismillah. Ini patungnya Pangandaran. Kita menuju ke stage berikutnya menuju ke Wonosari. Perjalanan dari Pangandaran ini cukup seru. Pagi-pagi kita cukup ramai berjalannya kita di portal sama teman-teman Cilacap.
jalan potong nih. Dulu jalannya jelek, sekarang udah mulai bagus. Mudah-mudahan udah bagus seperti yang gue pikirin. Jawa Tengah, perbatasannya nih. Oh, cakep. Waduk Kubang Kangkung, petualangan di tengah keindahan alam Cilacap. Melintasi rute yang menakjubkan menuju Waduk Kubang Kangkung, satu-satunya waduk di Cilacap. Terletak di tengah hutan jati di Kawunganten, waduk ini menawarkan pemandangan mempesona yang memadukan perairan luas dengan pepohonan rindang. Waduk ini bukan hanya tempat untuk bersantai, tetapi juga kaya akan sejarah dengan ikon kangkung yang unik. Dengan jalanan berliku-liku melalui hutan jati yang sepi, perjalanan menuju waduk menjadi petualangan tersendiri bagi para pengendara. Suasana damai, angin sepoi-sepoi, dan tentunya bersantai dengan secangkir kopi sambil menikmati mendoan di warung-warung sekitar. Bukan kita ya. Dari nol kayak hubungan kita, gue bilang. Kita mau ke Banyuwangi. Ya, atur nuhun, Neng. Kebetulan mantan korek Jawa Tengah, kita juga Om, teman-teman Cilacap menyediakan stop. Kita jadikanlah titik tersebut untuk teman-teman istirahat. Kopi-kopi pagi ya, daerah Cilacap. Di perbatasan kota Cilacap. Keren. Thank you, Dad. Keren kali. Selamat jalan, terima kasih. Selamat jalan kota Cilacap. Korek. Korek Jawa Tengah. Markus. Wah, orang Sulawesi sudah sampai. Oi. Kayak kenal sama ini? Iya, kan punya lo dulu nih. Kayak gue kayak kenal. Dari lo ini. Sketching-sketchingnya belum diganti. Sulawesi Madu. Ade Bude. Semuanya. Kita berhenti sebentar di sana. Setelah dari sana, kita ngobrol-ngobrol sebentar. Terus kemudian kita regroup lagi, kita maju lagi. Eksplorasi keindahan kultur, budaya, dan sejarah kota Cilacap. Permata tersembunyi di Jawa Tengah. Kota ini tidak hanya kaya akan sejarah, tetapi juga memadukan keindahan budaya dan tradisi yang telah berkembang sejak zaman Majapahit. Dari peninggalan Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan hingga pembentukan Kabupaten Cilacap pada abad ke-19, setiap sudut kota ini menyimpan cerita yang menarik. Cilacap juga merupakan tempat pertemuan budaya, di mana suku Jawa Banyumasan dan Sunda berpadu dalam harmoni. Di sini, Anda bisa merasakan kearifan lokal yang terjaga, menikmati kuliner khas, dan menyaksikan seni tradisional yang memikat. Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Cilacap menawarkan keindahan alam yang memukau, ditambah dengan toponimi yang unik. Cilacap berasal dari kata cacap atau telacap, yang menggambarkan bentuk teluk mirip mata bajak. Jelajahi kota Cilacap, temukan sejarah, nikmati budaya, dan rasakan kehangatan masyarakatnya. Kita baru keluar dari Cilacap ini menuju ke Pantai Ayah, masuk ke dalam Dendels, kemudian maju lagi sampai ke Wonosari. Jam cukup siang, di jam 2-an tadi kelamaan di rumah Kang Asep makan siang. Tapi ya thank you Kang Asep, tadi jamu makan siang. Makan ikan sama udang keren banget. Mudah-mudahan aman di jalan. Kira-kira 4 jaman kita sampai ke hotel. Bismillah. Nah, ini kan kalian perlu tahu bahwa Turgap itu selalu dekat-dekat Agustus. Jadi deh,
pengalaman juga buat teman-teman nanti ya. Kalau bisa Agustusan gitu motoran atau melewati kota-kota kecil di Jawa terutama ya, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ternyata mereka punya activity. Jadi lo bisa ketemu omongan anak-anak, ibu-ibu, bahkan kelompok-kelompok kayak organisasi-organisasi gitu pada kampanye. Jadi nah pas keluar dari Cilacap maju sedikit kita lewat kan karena pantai selatan terus naik ke Pantai Ayah. Sebelum naik Pantai Ayah itu ada pawai dong. Jadi kita kejebak di situ ya lumayan sih. Dan gue kesasar. Nanti gue kasih lihat video aja. Kesasarnya gini. Jadi karena ketutup sama barisan orang yang mau nonton lah segala macam. Jadi gue terputus di belakang sendirian. Mereka belok gue nggak lihat. Begitu gue jalan loh kok gue tinggal sendirian. Terus gue paging mereka gitu. Gue WhatsApp, gue bilang, guys, nih gue sendirian nih. Kalian di mana posisinya? Ternyata parkirnya nggak jauh, masjid di depan gitu. Konyol banget. Gue menjelang ke Pantai Ayah nih, sendirian gue. Gue Sherlock ya. Ya gue Sherlock bentar. Ya gue Sherlock bentar. Tapi ya sudah, kita regroup lagi, kemudian kita gas lagi. Nah ini namanya daerah Pantai Ayah nih. No, Pantai Legending. Kemarin udah gue posting. Nah sekarang nih, ini lokasinya nih. Cantik banget. Sekarang aspalnya udah mulus nih. Kemarin sempet waktu gue pernah berlewat beberapa tahun yang lalu tempatnya bumpy, tapi sekarang udah enak banget jalannya. Perjalanan dari Cilacap menuju Jalan Daendeles melalui Bukit Pantai Ayah adalah rute yang menawarkan pemandangan indah dan tantangan bagi para pengendara. Rute ini menyusuri wilayah pesisir selatan Jawa dengan jalan berliku yang melintasi bukit-bukit serta hutan. Salah satu titik paling menarik adalah Pantai Ayah, yang berada di perbukitan dan menawarkan pemandangan laut lepas yang spektakuler. Setelah melewati Pantai Ayah, Anda akan bertemu dengan Jalan Daendeles, jalur legendaris yang membentang di sepanjang pesisir selatan, menghubungkan beberapa kota dan desa pesisir di Jawa Tengah. Perjalanan ini memberikan sensasi touring yang memadukan keindahan alam dan sejarah. Dari sana turun ke Pantai Ayah, ketemu langsung Daendeles. Nah ini Pantai Ayah ujungnya, ini sekarang masuk ke Jalan Daendeles. Tuh, Purworejo, Yogyakarta, kanan. Assalamualaikum. Jalan Daendeles yang membentang di pesisir selatan Jawa Tengah adalah salah satu jalur yang menyuguhkan pemandangan alam yang memukau, seperti perbukitan hijau, sawah yang subur, dan pantai-pantai tenang. Dikenal sebagai salah satu jalur bersejarah,
Jalan ini memiliki hubungan erat dengan perjuangan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa, tahun 1825 sampai tahun 1830. Diponegoro menggunakan jalur ini untuk mengendalikan wilayah kekuasaannya di bagian selatan Jawa. Perpaduan sejarah heroik dan keindahan alam menjadikan Jalan Daendeles sebagai destinasi yang wajib dijelajahi, baik untuk mengenang perjuangan sejarah maupun menikmati touring yang penuh pesona. Nah ini jalannya, ya lo tahu Lenders ini kan bersejarah juga, karena Pangeran Diponegoro pernah melakukan gerilyanya di daerah itu. Jalannya lurus terus sampai ngelewatin ujungnya Dendels, masuk ke daerah Bantul sedikit. Melalui terowongan Terminal Bandar Udara Internasional Yogyakarta yang modern, syarat dengan nuansa Jawa, kita memulai menuju jantung budaya dan alam Indonesia. Dengan motor menyusuri jalur lintas selatan, sebuah petualangan yang menggabungkan pesona budaya dan keindahan alam yang memukau. Melintasi pedesaan yang tenang, kita seakan kembali ke masa lalu, budaya Jawa begitu kental terasa. Mereka telah hidup berdampingan dengan alam selama berabad-abad, menciptakan harmoni yang indah. Semakin dekat dengan pantai selatan, deburan ombak semakin terdengar jelas. Pemandangan yang terbentang di depan mata sungguh menakjubkan. Perpaduan antara birunya laut dan hijaunya perbukitan menciptakan panorama yang menyejukkan mata. Di pantai selatan, kita dapat merasakan semangat hidup masyarakat nelayan. Mereka telah hidup dari laut sejak zaman dahulu. Setiap sore, mereka kembali ke pantai dengan membawa hasil tangkapan, menjadi sebuah pemandangan yang penuh makna. Perjalanan ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Kita tidak hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga merasakan kedalaman budaya Jawa. Dengan jiwa yang tenang, kita kembali ke dunia nyata, membawa kenangan indah yang tak terlupakan. Nah, Wonosari. Wonosari ini part of Gunung Kidul ya, jadi jalannya lumayan agak dipikul. Wonosari adalah ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Terletak di dataran tinggi, Wonosari menjadi pintu gerbang bagi para wisatawan yang ingin mengeksplorasi pesona alam Gunung Kidul, terutama pantai-pantainya yang terkenal indah. Jalur menuju Wonosari seringkali menjadi rute favorit para pemotor karena pemandangannya yang mempesona, dengan jalan berkelok dan dikelilingi perbukitan kares. Selain pantai, Wonosari juga menawarkan wisata budaya, kuliner khas seperti belalang goreng, dan tradisi lokal yang kental. Kemudian kita stop di sini. Karena hotelnya kecil-kecil, jadi kita trading. Ada 3 hotel kalau nggak salah kita pakai dengan jumlah segitu ya. Sebagian teman-teman juga ada yang kembali lagi. Jadi sebelumnya di Pangandaran sudah ada yang pulang juga, terus tukar sama peserta baru. Di Wonosari juga begitu. Kita alhamdulillah sampai di Wonosari. Gimana Ki jalanannya? Mantap. Mantap. Kaburitan. Untung nggak di kebun. Yang penting enjoy. Enjoy. Iya. Gitu. Apa kabar? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Halo, mantap. Mantap. Aman sekali. Alhamdulillah. Treknya. Ya, treknya agak, ya namanya Dendels ya. Oh ya itu oke lah ya. Dendels sih mantep banget itu di Pantai Ayah itu. Waduh, Lagi- namanya Lagi bagus-bagusnya. Terus tapi section apa namanya nih menuju Gunung Kidul ya, masih ada yang bumpy seperti biasa. Namanya kabupaten ya. Nanti kalau ketemu jalur nasional bagus lagi. Sip. Kita lihat besok, oke? oke. Termasuk Idui dan teman-teman Demon sebagian ini mereka masuk di Wonosari karena terbatas waktu guys ya. Jadi sengaja tripnya nggak pengen kehilangan tripnya, tapi mereka ngatur-ngatur waktunya pas startnya itu di Wonosari. Wonosari sampai ke Jawa Timur. Sana kumpul regroup kita start. Jalur betul-betul baru yang namanya Explore Selatan ya ini. Jadi buat gue ini Explore baru buat kita khusus di Empo ya. Teman-teman nanti kalau mau ikut silakan, tapi ini Explore kita. Terus kemudian kita akan stop lagi di tempatnya SPB, Pantai Sofi, itu terkenal.
kemudian dari sana kita masuk selatan lagi nanti sampai kita finish di Blitar. Jadi mudah-mudahan kita nggak pernah apapun, start aman, ini sudah aman. Terus sebelum berangkat dia kita panasin dulu. Ya, tangan. Mas.